Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi berbagai macam kenikmatan yang luar biasa. Kita diberi keteguhan iman, kita ikhlas menjalankan hidup ini, kita benar-benar lulus ujian dari berbagai cobaan di muka bumi ini. Insya Allah. Dan kita itu tabah menghadapi berbagai macam cobaan, ujian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah pemimpin kita semua, yang wajib kita tiru dan kita contoh. Dan mudah-mudahan di hari akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan membahas masalah puasa, ya, atau saum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi kita berpuasa supaya apa? Supaya bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puasa atau saum adalah tindakan sukarela dengan berpantang dari makanan, minuman, atau keduanya. Perbuatan buruk dan dari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu. Puasa mutlak biasanya didefinisikan sebagai berpantang dari semua makanan dan semua minuman untuk periode tertentu, biasanya selama 1 hari 24 jam atau beberapa hari. Puasa lain membatasi makanan tertentu atau zat. Praktik puasa dapat menghalangi aktivitas seksual dan lainnya, serta makanan yang lain. Oleh karenanya, puasa dapat didefinisikan sebagai usaha pengekangan diri dari sebuah keinginan yang dilarang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang puasa atau saum dalam Islam itu adalah wajib hukumnya, apalagi dalam bulan Ramadan. Dan ditutup dengan hari Raya Idul Fitri. Puasa dilakukan dengan menahan diri dari makanan dan minuman dan dari segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat sesuai perintah Allah dalam kitab suci Al-Quran. Puasa juga menolong menanam sikap yang baik, dan kesemuanya itu diharapkan berlanjut di bulan-bulan berikutnya dan tidak hanya pada bulan puasa saja. Jika didasarkan pada ritual puasa itu sendiri, maka jika kita hendak mengakhirinya atau berbuka, maka terasa bertolak belakang jika kita tidak berbuka sekedarnya saja. Jangan berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Kita semua pasti sudah tahu kalau ibadah puasa itu adalah ibadah yang mengharuskan manusia yang melaksanakan ibadah ini
untuk menahan lapar serta segala sesuatu yang menurut kepercayaan masing-masing. Mengapa demikian? Karena diketahui bahwa pelaksanaan ibadah puasa dinilai berbeda tergantung dengan kebijakan dan tata cara yang ditetapkan. Kepercayaannya tertentu. Ibadah puasa kerap dilakukan dalam rangka untuk memenuhi ibadah yang ada dalam suatu agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam Islam, puasa menjadi ibadah wajib yang harus dilakukan dalam bulan Ramadan. Hal ini dibuktikan dengan masuknya ibadah puasa dalam urutan ketiga di dalam rukun Islam. Puasa wajib yang ada di agama Islam biasanya disebut dengan puasa Ramadan. Sama seperti namanya puasa Ramadan ini dilaksanakan ketika sudah memasuki tanggal 1 Ramadan menurut tanggal Hijriah. Secara harfiah, pelaksanaan puasa Ramadan ini dilakukan selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan yang artinya sekitar 29 sampai 30 hari. Seperti yang kita tahu bahwa pelaksanaan ibadah puasa di agama Islam, umat muslim diwajibkan untuk menahan diri dari rasa lapar, haus, serta berbagai hal yang memiliki potensi membatalkan ibadah puasa. Periode pelaksanaan puasa sendiri dimulai dari saat matahari terbit ditandai dengan imsak dan diakhiri ketika matahari sudah terbenam ditandai dengan kumandang azan maghrib. Sudah kita katakan dari awal bahwa puasa merupakan satu ibadah yang dilakukan dengan cara menahan rasa lapar dan haus. Puasa sendiri memiliki pengertian yang berbeda-beda. Secara umum, puasa merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makan, minum, atau jenis biasanya keduanya. Yang makan, minum dilarang, berperilaku buruk, dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa selama dalam periode pelaksanaan puasa tersebut. Ada puasa dalam arti yang murni, biasanya dilakukan dengan menahan diri untuk makan dan minum dalam kurun waktu tertentu. Umumnya puasa dilakukan dalam kurun waktu 1 hari atau selama 24 jam. Atau juga bisa beberapa hari. Lamanya periode puasa itu tergantung kepada ketentuan puasa. Perlu diketahui bahwa puasa ada puasa lain yang hanya membatasi seorang untuk mengkonsumsi zat atau makan tertentu. Perlu kita ketahui bahwa puasa juga dapat membatasi seseorang dari berbagai aktivitas, misalnya hubungan seksual. Karena umumnya puasa dilaksanakan untuk menunaikan ibadah dalam suatu agama, selain itu puasa juga kerap dilaksanakan untuk menaikkan tingkat spiritualitas seseorang. Puasa dengan tujuan seperti itu biasanya dilakukan oleh seorang yang sudah sering bertapa atau rohib. Kesimpulannya, puasa dilakukan untuk menahan diri dengan cara menekan diri dari berbagai macam tujuan serta keinginan. Puasa kerap kali diartikan sebagai kegiatan yang sangat berguna untuk menekan nafsu duniawi pada diri manusia. Pengertian puasa secara syariat Islam, menurut Islam, puasa atau saum, ya, berasal dari bahasa Arab, saum, merupakan ibadah yang bersifat wajib untuk dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Ibadah ini juga dilaksanakan selama 1 bulan penuh, lalu ditutup dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan puasa yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan menahan diri dari makan minum serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Dari terbit matahari hingga terbenam matahari dengan niat yang tercantum dalam Al-Quran.
puasa ditujukan untuk dapat membentuk serta menanamkan sikap-sikap teladan dan meningkatkan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sendiri merupakan terjemahan dari istilah aslinya yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata saum. Kata tersebut secara bahasa memiliki arti mencegah atau menahan. Ada jenis-jenis puasa dalam Islam. Misalnya puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib seperti apa? Puasa wajib merupakan jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seorang umat muslim berhasil melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila seseorang umat muslim tidak melaksanakan puasa ini, maka ia akan mendapatkan dosa. Misalnya apa? Puasa-puasa yang wajib. Puasa wajib dalam bulan Ramadan. Yang kedua, puasa yang disebabkan karena bernazar. Yang ketiga, puasa denda atau kafarat. Yang keempat, puasa ganti atau qadha. Puasa dengan hukum sunnah. Puasa hukum sunnah merupakan jenis puasa yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Dan apabila tidak dikerjakan tidak dapat dosa atau tidak dapat pahala. Misalnya satu puasa Senin Kamis setiap minggu, atau yang kedua puasa sunnah 6 hari yang dilakukan pada bulan Syawal, kecuali pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, puasa Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah untuk kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang kelima, puasa Daud atau sehari puasa, sehari tidak. Yang selanjutnya puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Yang selanjutnya puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Yang selanjutnya puasa Yaumul Bid sekitar tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Yang selanjutnya puasa Nisfu Sa'ban dilakukan pada pertengahan bulan Sa'ban. Yang selanjutnya puasa Asyurul Hurum, ya, Asyurul Hurum yang dilakukan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, itu adalah puasa-puasa sunnah. Selanjutnya, syarat wajib dan sah puasa dalam Islam. Pertama, beragama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah balik dan sudah cukup umur. Yang ketiga, kondisi akalnya sehat dan waras. Yang keempat, keadaan rohani dan jasmani yang sehat. Kelima, bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh. Yang keenam, dalam keadaan yang suci dari hadas besar. Yang ketujuh, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Nah, itu ya. Sedangkan syarat sah puasa untuk Islam beragama Islam dan tidak murtad. Yang kedua ada membedakan yang mana yang baik dan yang tidak. Ketiga, tidak dalam keadaan najis yang suci dari nifas dan haid. Ini khusus wanita. Yang keempat, memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Nah, rukun-rukun puasa dalam Islam, pertama ya Islam. Kedua, membaca niat karena Allah. Yang ketiga, menahan serta mengontrol diri dari nafsu makan, minum, kegiatan seksual, dan lain sebagainya. Menahan marah, dan sebagainya. Selanjutnya, hal yang disunahkan ketika menjalankan puasa. Nah, ketika puasa, melambatkan sahur. Nah, ini sunnah.
Yang kedua, menyegerakan berbuka ketika sudah waktu berbuka. Yang ketiga, membaca doa dan niat berbuka puasa. Yang keempat, ketika berpuasa diawali dengan makan dan minum yang manis. Yang selanjutnya bersedekah, memberi makan, berbuka untuk sama. Lalu lebih giat dalam beribadah dan bersedekah. Waktu yang dilarang melaksanakan puasa. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal tidak boleh puasa. Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah tidak boleh berpuasa. 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari Syak 30 Syakban. Selanjutnya berpuasa selamanya tidak boleh itu. Selanjutnya waktu yang wanita ini sedang haid dan nifas dan belum mandi besar, ini tidak boleh. Seorang istri yang berpuasa sunat tanpa seizin suami, nah ini juga tidak boleh. Selain itu, ada waktu yang dianggap makruh bagi seorang muslim yang ingin melaksanakan puasa, yaitu pada saat hari Jumat dengan keterangan berpuasa tanpa didahului berpuasa di hari dan sebelumnya. Nah, itu tidak boleh. Hal yang membatalkan puasa, nah, misalnya apa, makan, minum, atau masukkan benda dengan sengaja ke dalam lubang atau rongga tubuh, melakukan kegiatan seksual, menyengajakan muntah, menyengajakan keluar air mani, tiba-tiba haid atau nifas, kehilangan akal, gila, atau tidak tiba-tiba pingsan, keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain, murtad. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Apabila dilakukan dengan tidak sengaja, maka tidak akan batal puasanya. Seperti apabila tidak sengaja makan atau minum serta melakukan kegiatan seksual. Nah, jenis-jenis orang yang membatalkan puasa dalam agama Islam. Dalam pelaksanaan ibadah puasa, ini tentunya ada umat yang akan melakukan pembatalan puasa, baik dikarenakan situasi atau memang tidak dibolehkan berpuasa. Berikut ini contoh yang membatalkan puasa beserta jenis-jenisnya. Satu, orang yang wajib mengkodok, orang yang diberi kesempatan untuk boleh tidak melaksanakan puasa, namun mereka harus menggantinya dengan berpuasa di lain hari, sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkan. Satu, tidak berpuasa karena sakit, ada halangan sakit. Yang kedua, seorang musafir atau bepergian jauh dengan jarak minimal 89 km dari rumah. Yang ketiga, wanita yang sedang hamil. Yang keempat, ibu-ibu yang sedang fase menyusui anak. Yang kelima, wanita yang sedang haid atau nifas. Yang keenam, seseorang yang tidak sengaja membatalkan puasa. Selanjutnya, orang yang tidak wajib mengkodok namun wajib fidyah. Orang-orang di bawah ini adalah orang yang tidak berpuasa dan tidak wajib untuk menggantinya, namun mereka diwajibkan untuk bayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makan fakir miskin di hari ia tidak berpuasa. Satu adalah tidak berpuasa karena sakit, tidak ada harapan pulih. Yang kedua, orang tua yang sudah tidak mampu menjalankan puasa. Yang ketiga, orang yang wajib mengkodok dan melaksanakan kafarat. Bagi umat muslim yang membatalkan puasa dengan cara bersetubuh harus menggantinya dengan mengkodok puasa tersebut, disertai dengan melakukan kafarat. Kafarat sendiri berarti memerdekakan atau membebaskan hamba saya yang mukmin. Jika tidak ada yang bisa memerdekakan, maka seorang muslim tadi diperintahkan untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Apabila dia tidak bisa, maka dia diperintahkan untuk memberi makan orang miskin dengan jumlah yang ditentukan, yaitu sebanyak 60 orang miskin dengan masing-masing mendapatkan 576 gram bahan makanan pokok.
Keutamaan dan hikmah berpuasa itu apa? Puasa dalam agama Islam apabila berpuasa Ramadan diwajibkan oleh Allah merupakan ibadah yang ditujukan untuk umat muslim, hamba Allah saja. Ibadah puasa memiliki beberapa keutamaan, seperti umat muslim yang melakukan puasa akan melewati sebuah pintu di surga yang bernama Royan. Pintu surga tersebut adalah pintu yang dikhususkan untuk muslim yang berpuasa. Selain itu, Allah akan memberi kelebihan kepada muslim yang berpuasa dengan menjauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan masa akhiratnya. Berikut beberapa hikmah dari menjalankan ibadah puasa. Pertama, kita semua akan mendapatkan beberapa pendidikan rohani. Rohani kita akan terus meningkat menjadi iman takwa pada Allah dengan sebenar-benarnya iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbaiki cara bergaul seorang muslim. Kita dijauhkan dari berbagai macam kemaksiatan. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bermanfaat untuk kesehatan. Kita itu yang puasa itu akan sehat badannya, ya. Sehat baik jasmani maupun rohani. Itu manfaatnya. Jadi kalau kita ingin sehat, maka rajin-rajinlah berpuasa. Ya, mudah-mudahan dengan materi ini kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga kita itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mencintai Allah, Allah pun mencintai kita, dan kita akan selamat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya sendiri maupun kepada pendengar semuanya, kaum muslim muslimat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.